Hidup itu seperti permainan catur, penuh dengan jebakan dan rintangan. Setiap langkah yang kita ambil bisa membawa kita lebih dekat ke kemenangan, atau malah menjebak kita dalam kekalahan. Bedanya, dalam hidup, kita nggak dikasih kesempatan untuk melihat papan catur secara keseluruhan. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari gambaran besar. Dan seringkali, itu membuat kita merasa bingung dan tidak pasti. Kita jalan selangkah demi selangkah, dan seringkali, tanpa sadar, kita terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang justru menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kita merasa seperti berjalan di tempat, tanpa arah yang jelas. Di video kali ini, kita akan bongkar bareng-bareng 10 perangkap hidup yang sering nggak disadari, tapi bisa bikin kita stuck di tempat. Perangkap-perangkap ini bisa datang dari mana saja, dari cara kita berpikir, dari kebiasaan sehari-hari, atau bahkan dari lingkungan sekitar kita. Gue nggak akan ngasih nasihat manis atau solusi instan, tapi gue akan ajak kalian berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang. Dan yang terpenting, gue ingin kalian keluar dari sini dengan pola pikir baru yang lebih memberdayakan. Kita akan belajar untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Siap? Siapin kopi, siapin catatan, karena pembahasan kali ini akan mengubah cara pandang kalian tentang hidup. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dan temukan cara untuk keluar dari jebakan-jebakan yang selama ini menghambat kita. Pernah nggak sih, kalian ngerasa puas banget setelah scrolling media sosial berjam-jam? Rasanya seperti kita mendapatkan kepuasan instan hanya dengan menggeser layar ke atas dan ke bawah. Atau habis nonton video lucu sampai lupa waktu. Tertawa bersama teman-teman atau bahkan sendirian, seolah-olah dunia di sekitar kita menghilang. Itulah yang gue sebut perangkap dopamin murah. Otak kita dirangsang oleh dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa senang. Otak kita ini, secara alami, memang mencari kesenangan instan. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi atau melihat sesuatu yang menarik, dopamin dilepaskan. Dan teknologi dengan segala kecanggihannya, tahu persis cara memanfaatkan celah ini. Mereka merancang aplikasi dan perangkat untuk membuat kita terus kembali. Notifikasi, like, komentar, semua dirancang untuk memberikan kita suntikan dopamin instan. Setiap kali kita mendapatkan like atau komentar, kita merasa dihargai. Masalahnya, kesenangan jenis ini semu dan dangkal. Kita merasa senang sesaat, tapi kemudian kembali merasa kosong. Begitu efek dopaminnya hilang, kita kembali merasa kosong dan hampa. Seperti balon yang kempes, kita kehilangan semangat. Padahal di luar sana ada banyak hal yang jauh lebih bermakna dan memuaskan. Aktivitas seperti berjalan di alam, berbicara dengan orang lain, atau mengejar hobi. Kunci untuk keluar dari perangkap ini adalah dengan melatih kesadaran diri. Meditasi, menulis jurnal, atau sekadar bernapas dengan sadar bisa membantu. Sadari kapan kita menggunakan teknologi untuk hiburan, dan kapan kita mulai diperbudak olehnya. Dengan begitu, kita bisa mengambil kembali kendali atas hidup kita. Ego, gengsi, harga diri. Semua itu penting, tapi jangan sampai menjebak kita dalam perangkap kebanggaan. Banyak orang, karena takut terlihat lemah atau bodoh, memilih untuk memendam masalahnya sendiri. Mereka gengsi untuk bertanya, gengsi untuk mengakui kesalahan, dan akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran setan yang justru menghambat kemajuan mereka sendiri. Padahal, orang-orang sukses di luar sana, mereka nggak takut untuk terlihat bodoh. Mereka justru selalu haus akan ilmu, terbuka terhadap kritik, dan nggak segan untuk belajar dari orang lain. Ingat, gengsi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan potensi diri. Kita hidup di era yang serba cepat. Semua dituntut instan. Setiap hari kita dikelilingi oleh teknologi yang membuat segalanya lebih mudah dan cepat. Mau makan, tinggal pesan online. Mau jawaban, tinggal googling. Semua ada di ujung jari kita, hanya dengan beberapa klik saja. Tapi, jangan sampai kita terjebak dalam perangkap terburu-buru dalam menjalani hidup. Terlalu sering, kita merasa harus selalu cepat dan efisien, tanpa memberi waktu untuk diri sendiri. Banyak orang, saking ngebetnya mengejar kesuksesan, mereka lupa untuk menikmati prosesnya. Mereka bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu berharga dengan keluarga dan teman. Mereka lupa bahwa kebahagiaan itu bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tapi juga tentang momen-momen kecil yang membuat hidup berarti. Tapi juga tentang menikmati setiap langkah perjalanan. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati.
Mereka mungkin sampai di puncak kesuksesan, dengan pencapaian yang luar biasa, tapi dengan kondisi mental dan fisik yang sudah terkuras habis. Kelelahan dan stres menjadi teman sehari-hari. Ingat, hidup ini bukan sprint, tapi maraton. Kita perlu menjaga ritme dan keseimbangan. Nikmati prosesnya, hargai setiap momen, dan temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dan jangan lupa untuk istirahat sejenak ketika lelah. Beri diri Anda waktu untuk bernapas dan menikmati hidup. Chapter 4, Perangkap Ketidaktegasan. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan terkadang terlalu banyak pilihan justru membuat kita terjebak dalam perangkap ketidaktegasan. Kita takut salah pilih, takut gagal, takut menyesal. Akhirnya, kita menunda-nunda keputusan, atau bahkan membiarkan orang lain yang menentukan pilihan hidup kita. Padahal setiap pilihan pasti ada risikonya. Nggak ada yang namanya keputusan yang sempurna. Yang terpenting adalah kita berani mengambil keputusan. Belajar berpikir dan terus bergerak maju. That's the slaningary pun racuing bagi Juan. Chapter 5, Perangkap Solusi Instan. Mau kurus? Minum obat pelangsing. Mau kaya? Ikut trading bodong. Di era serba instan ini, kita dimanjakan dengan berbagai solusi instan untuk setiap masalah. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak dalam perangkap solusi instan. Kenapa? Karena solusi instan jarang sekali memberikan hasil yang berkelanjutan. Masalah hidup itu kompleks, dan solusinya nggak bisa instan seperti mie instan. Butuh proses, butuh kerja keras, butuh konsistensi. Ingat, kesuksesan sejati itu bangun, bukan instan. Chapter 6, Perangkap Inflasi Gaya Hidup. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Beli barang-barang branded, liburan mewah, pamer di media sosial. Hati-hati, jangan sampai terjebak dalam perangkap inflasi gaya hidup. Kenapa? Karena kebahagiaan yang diukur dari materi itu semu. Begitu kita terbiasa dengan gaya hidup tertentu, kita akan terus membutuhkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidup tersebut. Akibatnya, kita jadi budak dari materi, dan lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Ingat, kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri, bukan dari barang-barang mewah. Nanti setelah lulus kuliah, gua akan bahagia. Nanti setelah punya pacar, gua akan bahagia. Nanti setelah punya rumah, gua akan bahagia. Familiar dengan kalimat-kalimat itu? Hati-hati. Jangan sampai terjebak dalam perangkap, nanti hidup akan dimulai. Hidup itu bukan tentang menunggu, tapi tentang menjalani. Jangan tunda kebahagiaanmu untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Nikmati setiap momen, syukuri apa yang sudah kamu miliki, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Ingat, hijtuete sesat, dumasapechkira. Sudah terlanjur pacaran bertahun-tahun, tapi nggak bahagia. Sudah terlanjur kerja di tempat yang nggak disukai, tapi takut resign? Hati-hati, jangan sampai terjebak dalam perangkap biaya hangus. Kita seringkali merasa sayang untuk melepaskan sesuatu yang sudah kita perjuangkan selama ini, meskipun sebenarnya hal itu sudah tidak baik untuk kita. Padahal, terkadang, melepaskan adalah pilihan terbaik. Jangan biarkan rasa sayang pada masa lalu mengorbankan masa depanmu. Ingat, this is there or go. Gua miskin karena orang tua gua nggak mampu. Gua gagal karena lingkungan gua jelek. Gua nggak bahagia karena dia. Stop. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain. Ketika kita terjebak dalam perangkap mentalitas korban, kita menyerahkan kendali hidup kita pada orang lain. Kita jadi pasif, mudah menyerah dan sulit untuk maju. Ingat, kamu adalah nahkoda dalam hidupmu sendiri. Ambil tanggung jawab, buat pilihan-pilihan yang memberdayakan, dan ciptakan tak Vincendes. Nantilah, gua masih muda, masih banyak waktu untuk mengejar mimpi. Nantilah, setelah pensiun, gua akan keliling dunia. Hati-hati, jangan sampai terjebak dalam perangkap masih banyak waktu. Waktu itu berharga, dan kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Jangan tunda mimpimu, jangan tunda kebahagiaanmu. Mulailah dari sekarang, karena waktu tidak akan pernah menunggu. Ingat, penyesalan selalu datang terlambat. Itu dia 10 perangkap hidup yang seringkali nggak kita sadari. Ingat, hidup ini penuh dengan jebakan, tapi kita punya kendali untuk menghindarinya. Dengan mengenali perangkap-perangkap ini, kita bisa membangun hidup yang lebih bahagia, lebih bermakna, dan lebih sukses. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar.
Apa perangkap hidup yang pernah kalian alami? Dan bagaimana kalian mengatasinya? Sampai jumpa di video berikutnya.